pada sore hari ini dengan nomor urut tampil 20 atas nama Anggun Bisirilla Haryati. Baik, adik kita ini dari kategori besar, dan silahkan untuk adik kita dengan nomor urut tampil 21 atas nama Amelia Widuri Letsoin boleh ke belakang panggung bersiap-siap. Baik, nomor urut 20 peserta ke-20 kita pada hari kedua ini Anggun Bisirilla Haryati. Sudah siap sayang? Insyaallah. Baik, Kak Syahria, rupanya adik kita sudah sangat siap, Dewan Juri juga sudah sangat siap untuk menilai. Langsung saja kita beri kesempatan dengan nomor urut peserta 20 atas nama Anggun Bisirilla Haryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-temanku yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemuliaan orang tua, itulah tema ceramah saya hari ini. Ibu, peluk erat diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa tahun lalu ada seorang syekh dari Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silahkan duduk pak, silahkan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau duduk. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua diserakkan. Alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan. Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit, bu dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku bu dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak aku dilahirkan sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya kakek saya dulu bu dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kau merawat ibumu? Sejak kecil bu dokter. Mau mandi saya mandikan, siang malam pagi dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau wahai bu dokter. Jadi ibumu gila? Ya, ibu saya gila. Kata bu dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat nak, sebegitu luar biasa, sementara ibumu gila? Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya bu dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustadz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah
berbuat baik kepada ibu bapak. Mutlak dokter, itu perintah Allah. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata. Kata Bu Dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz, ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang nak, tapi belum pernah masuk ke batinku nak. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku. Meneteslah air mata Bu Dokter hadirin. Ibunya gila tapi penuh bakti kepada ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu kita mungkin tidak gila hadirin. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang kepada kita. Dia akan bertanya terus, "Nak, engkau sehat nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu nak? Bagaimana rumah tanggamu nak? Bagaimana keadaan cucuku nak?" Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu hadirin. Dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput, tapi sulit kita sentuh hadirin. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustadz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah meregang, di tengah kesakitannya, satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan perasan keringat cucuran darah, yang penting kita lahir ke dunia. Kalau seandainya Bu Dokter bertanya kepada ibu kita di saat kita dilahirkan, Bu Dokter tanya, "Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati Bu, tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati." Seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu pasti dia jawab, "Biar saya mati Bu Dokter, yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang Bu Dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah hidup banting tulang, peras keringat siang malam pagi dan petang, tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya pendidikan, biar dia tidak malu dicemoohkan oleh kawannya." Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah tegar, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakah kita di tetesan keringatnya sampai hari ini? Selagi ayah dan ibu kita masih ada, buatlah mereka bahagia. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan buat mereka menangis karena kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat Anggun sampaikan. Kurang lebihnya Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Anggun, Anggun Masya Bismillah Haryanti pada sore hari ini yang sama-sama mengingatkan kita ya, Yes. luar biasa rasanya setelah selesai dari Gelagar Pesona Senah Ramadan ini Kak Syarif, saya ingin langsung memeluk ibu saya. Sangat rindu rasanya ketika Yes. Di Anggun menyampaikan ya omelan-omelannya yang menyuruh saya pulang, setidaknya pada hari ini menyadarkan Betul. kita semua kalau ibu kita juga sangat rindu dengan kita ya. betul, dan tentunya kita sebagai anak, sebagai cucu mungkin Betul. ya, tetap harus mengingat bahwa peran orang tua dalam kehidupan kita adalah yang paling luar biasa. Tanpa mereka kita tidak bisa ada di dunia ini, tanpa mereka kita tidak bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Betul sekali, dan pada hari ini ada Anggun membuat kita Baik. semua bersedih. Iya, aku agak sedih hari Bersama-sama ini ya. sadar ya, luar biasa. Baik, Terima kasih sayang. Anggun Boleh atas kembali ke tempat. pidato yang luar biasa. Itu dia tadi Betul. Anggun Bismillah Haryanti yang sudah membawa kita dan menjadi peserta kita juga Betul. tadi, menjadi peserta ke-7 kita untuk tampil pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk peserta kita hari ini yang luar biasa semua. Wow. Baik, dan tentunya